Jadi di situ saya memperoleh banyak informasi beasiswa apa saja yang tersedia di Amerika. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Indonesian Abroad. Perkenalkan, nama saya Wiwik Astawa. Saya adalah host atau pemandu channel ini. Kali ini saya akan bersama dengan seorang tokoh atau narasumber yang sudah kami undang dalam acara bincang tokoh atau interview. Semoga video ini berguna buat banyak orang. Tonton terus dan dapatkan manfaatnya. Berarti yang S3-nya yang di Oklahoma ini ya, benar? Iya, jadi S1 saya itu di UGM di Fakultas Teknologi Pertanian. Waktu itu jurusannya Teknik Pertanian namanya. Jadi tugas akhir saya itu tentang pengelolaan irigasi, membuat suatu peta pemerataan irigasi di Jogja. Kemudian saya pulang ke Bali, kemudian saya melanjutkan S2 saya di Tokyo University of Agricultural and Technology di Tokyo. Di situ saya mengambil tentang sensor tanah. Jadi bagaimana mendeteksi tanah, entah kandungan bahan organiknya yang baik untuk pertanian. Kemudian sekitar 4 tahun setelah itu baru saya berpikir mungkin saya memerlukan pengalaman yang tidak di Asia gitu. Mungkin karena buku-buku yang saya baca waktu di Jepang itu banyak sekali, terutama yang di bidang sensor, kemudian smart farming itu kebanyakan merujuk kepada peneliti-peneliti yang ada di Amerika, khususnya di bagian selatan ya, misalnya di Florida, kemudian ada di di Oklahoma State, Texas A&M, itu banyak sekali yang meneliti tentang hal itu. Jadi saya memang akhirnya memutuskan saya mungkin harus ke Amerika untuk memperdalam ilmu ini gitu. Mbak, bisa diceritain dong, itu kan Mbak dapat beasiswanya ke Oklahoma, gimana proses bisa dapat beasiswa? Karena kan banyak banget yang mau ke luar negeri, entah itu sekolah, entah kerja, kadang salah arah, kadang melalui agen yang nggak resmi, ataupun agen yang resmi tapi nakal, kan banyak banget cerita-cerita seperti itu. Jadi saya memang sejak kuliah S1 saya memang mempunyai keinginan untuk paling tidak mempunyai pengalaman sekolah ke luar negeri. Dan saya salah satu dosen saya dulu yang sekarang sudah almarhum pernah mengatakan sama saya waktu itu, kalau kamu ingin memperdalam ilmu ini, mungkin kamu harus ke Amerika gitu. Kemudian dari sejak itu kemudian saya agak mempunyai tujuan gitu. Dari situ sebenarnya saya sudah mencari beasiswa, bagaimana caranya gitu. Akhirnya di tahun 2000, kalau tidak salah 2012 awal gitu, saya mendapatkan informasi tentang beasiswa ini. Jadi saya itu membaca di pengumuman dari AMINEF, American Indonesian Exchange Foundation, yang memang itu adalah perwakilan dari suatu kayak Education USA itu yang ada di Indonesia. Jadi di situ saya memperoleh banyak informasi beasiswa apa saja yang tersedia di Amerika. Salah satunya ini yaitu Fulbright. Tentu saja banyak sekali ya kalau pemerintah Indonesia itu sekarang menawarkan itu namanya LPDP, itu untuk umum memang. Ke Amerika itu itu sangat kompetitif. Kemudian waktu saya di tahun 2012 waktu saya berpikir untuk ke Amerika itu
waktu itu saya lupa apakah beasiswa yang ditawarkan pemerintah Indonesia itu ada apa tidak. Jadi saya merasa waktu itu secure aja kalau misalnya saya harus datang dengan beasiswa pemerintah situ gitu. Dan saya juga banyak ngobrol dengan orang yang menerima beasiswa ini. Terus terang saya ya bagaimanapun saya was-was karena Amerika bukanlah tidak dekat dengan Indonesia gitu. Mungkin kalau Jepang mungkin 7 jam atau 8 jam akan sampai gitu ya. Ini bukan main-main maksudnya. Jadi saya sebenarnya berusaha mencari orang-orang yang memang pernah dalam beasiswa ini. Bagaimana terutama ya masalah uangnya lancar nggak per bulannya gitu kan. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada tokoh atau narasumber yang sudah bersedia hadir dan berbagi informasi dan pengalaman. Semoga video ini berguna buat banyak orang. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Tonton terus dan dapatkan manfaatnya.